Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini akan saya bacakan tentang apa itu dan apa dengan musibah. Di dalam setiap musibah dan bencana, menurut timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tinjauan qadha dan qadarnya Allah Ta'ala, memiliki dua sebab. Sekali lagi, setiap musibah dan bencana itu memiliki dua sebab. Penyebab yang pertama adalah dosa. Baik dosa itu berupa kekufuran atau dosa biasa. Terkategori dosa besar maupun dosa kecil, Allah Ta'ala menguji mereka dalam rangka mengampuni dosa atau menyegerakan hukuman supaya terbebas di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79 yang artinya setiap musibah yang menimpa kita itu adalah karena perbuatan dosamu atau dosa kita. Rasulullah SAW pun bersabda, apabila Allah Ta'ala mengendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah menunda pembalasan atas perbuatan dosanya pada hari kiamat. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Sebab yang kedua adalah kehendak Allah dalam rangka meninggikan derajat orang-orang yang sabar. Allah menguji mereka dengan musibah supaya mereka ridho dan sabar. Kemudian keridhaan dan kesabaran mereka dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat. Demikianlah faktanya, musibah senantiasa menyertai para nabi dan orang-orang soleh. Sungguh itu bukan merupakan kehinaan bagi mereka, melainkan sebaliknya, merupakan kemuliaan dan jalan menuju ketinggian derajat di surga. Itulah karenanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Allah telah memberi tempat di surga bagi seorang hamba yang tidak terjangkau oleh amalnya, maka Allah akan menghantarkannya dengan cara menguji dengan ujian pada diri, harta ataupun pada anaknya. Hadits riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya ujian. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho akan mendapatkan ridho Allah, dan barang siapa yang marah, maka Allah akan memberikan atau mereka manusia itu akan mendapatkan kemarahan Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidaklah seorang mukmin diuji dengan tertusuk duri atau yang lebih berat darinya, kecuali Allah akan mengangkat derajat karenanya, atau Allah akan hapuskan dosa karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun bagi orang kafir yang ditimpa bencana, maka tidak ada hikmah berupa pengampunan dosa atau berupa menaikkan derajat. Sebab di sisi Allah tidak ada nilai sama sekali bagi mereka pada hari kiamat. Yang ada adalah pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru mereka. Adab menghadapi ujian sendiri ada beberapa. Yang pertama, ridho atas ketetapan Allah. Kemudian sabar atas ketetapan Allah. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, bertaubat dengan sebenarnya taubatan nasuha. Bersegera mentaati syariat Islam, menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, tidak mengeluh kepada makhluk. Yang keenam, berikhtiar mengatasi musibah dengan doa dan cara yang sesuai syariah. Sekali lagi saya ulang ya. Adab menghadap ujian, ridho, sabar atas keputusan Allah, berbaik sangka, bertaubat, terus tidak mengeluh kepada makhluk. Yang mengeluhnya hanya kepada Allah Sang Khalik. Dan yang keenam, berikhtiar berusaha menghadapi musibah. Bagaimana setelah musibah? Dan tentu dengan berdoa agar kita kuat sabar tadi menghadapi musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.